Halo guys, berjumpa lagi dengan Link Channel. Kali ini Link Channel akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Unstoppable yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kereta api tanpa awak yang melaju dengan kecepatan tinggi dan membahayakan banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk menghentikan kereta tersebut. Bagaimana keseruannya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Will yang berada di dalam mobil yang sedang mengamati seorang wanita dan anak kecil. Ternyata wanita dan seorang anak tersebut adalah istri dan anak dari Will yang sedang dalam proses perceraian. Kemudian Will mendatangi sebuah perusahaan kereta api dan menemui seseorang bernama Frank. Frank merupakan seorang masinis senior dan Will akan bekerja sama sebagai asisten Frank. Di tempat lain, di sebuah stasiun, seorang penjaga sedang menginstruksikan dua orang petugas kereta untuk memindahkan salah satu kereta ke jalur lainnya. Dikarenakan ada sebuah kereta yang akan melintas membawa anak-anak sekolah yang sedang belajar tentang perkeretaapian. Sementara itu, Frank pun mulai menjelaskan tentang pekerjaannya kepada Will. Bersamaan dengan itu, Will mendapat telepon dari pengacaranya yang menjelaskan proses perceraiannya dengan istrinya. Frank dan Will pun mulai menjalankan keretanya untuk membawa beberapa gerbong. Di tempat lain, dua pegawai tadi sudah mulai memindahkan keretanya. Namun ada kendala teknis di mana petugas lupa memindahkan tuas relnya. Petugas tersebut pun berinisiatif dengan turun dari kereta yang sedang berjalan untuk memindahkan tuas rel tersebut. Padahal hal tersebut dilarang keras oleh temannya karena hal tersebut sangat beresiko. Benar saja, kereta tersebut pun perlahan-lahan melaju kencang. Petugas itu pun tidak sanggup mengejar keretanya. Kereta pun berjalan tanpa seorang pun di dalamnya. Hal itu pun segera mereka laporkan kepada kepala stasiun yang bernama Connie. Connie pun begitu kaget dan marah. Mereka pun disuruh mengejar dan menghentikan kereta tersebut sebisa mungkin. Dengan segera, Connie pun menyuruh pegawainya yang lain untuk menghubungi masinis yang membawa anak-anak sekolah tadi agar segera memindahkan kereta ke jalur lain. Karena jalur yang dilalui akan berhadapan dengan kereta api tanpa awak tersebut. Connie pun langsung membuat skema lain kalau kedua petugas tadi gagal menghentikan kereta tersebut. Connie pun segera menghubungi temannya yang bernama Ned. Connie menyuruh Ned untuk pergi menuju jalur kereta yang akan dilewati kereta tadi. Ned pun pergi menuju jalur kereta tersebut sesuai instruksi dari Connie. Anak-anak sekolah yang berada di dalam kereta tidak tahu akan bahaya yang akan terjadi. Mereka asik dengan perjalanan kereta mereka. Sedangkan Frank dan Will ngobrol tentang keluarga mereka sembari menjalankan tugas. Sedangkan Connie di kantornya kedatangan seseorang dari Federal Keamanan Perkeretaapian untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak sekolah tadi. Sementara itu, Ned sudah sampai di jalur kereta yang dituju. Menunggu beberapa menit tetapi tidak ada kereta yang datang. Malahan cuma ada mobil yang datang yang ditumpangi dua petugas yang menyebabkan kereta tersebut melaju tanpa awak. Ned pun langsung menghubungi Connie memberitahukan kalau Ned tidak menjumpai kereta api tersebut. Kemungkinan terbesar kereta itu sudah melaju kencang dan melewati jalur tersebut. Connie pun panik dan langsung mengatur strategi lain, menyuruh Ned untuk tetap mengejar dan mengawasi kereta tanpa awak tersebut. Di sisi lain, kereta yang membawa anak-anak sekolah sudah dekat berhadapan dengan kereta api tanpa awak tersebut. Masinis yang membawa anak-anak itu pun diinstruksikan untuk segera pindah ke jalur lainnya. Terlihat jelas kepanikan pada masinis tersebut. Untungnya kereta yang membawa anak-anak sekolah tersebut berhasil berpindah jalur sebelum terjadinya tabrakan. Di tempat lain, Frank dan Will telah sampai di stasiun untuk membawa gerbong berisikan barang kiriman. Saat itu Will ditelepon kembali oleh pengacaranya, sehingga Will kurang konsentrasi yang mengakibatkan mereka harus membawa lebih banyak gerbong dari yang seharusnya. Di lain sisi, kereta api tanpa awak pun terus melaju sangat kencang. Connie pun menelepon pihak kepolisian, meminta bantuan untuk menjaga setiap palang pintu yang dilewati kereta api tanpa awak tersebut.
Sementara kedua petugas yang membuat kesalahan terus mengejar kereta api tanpa awak tersebut. Akan tetapi mereka berdua gagal menghentikan kereta api tanpa awak tersebut. Frank dan Will tidak tahu kalau mereka sedang dalam masalah besar karena berada dalam satu jalur dengan kereta api tanpa awak tersebut. Mereka pun harus menambah kecepatan agar lebih dulu sampai di jalur persimpangan dan bisa memindahkan jalur keretanya agar terhindar dari kecelakaan. Berita tentang kereta api yang melaju tanpa awak itu pun kini sudah diberitakan di mana-mana. Connie ditelepon oleh ketua perkeretaapian memberitahukan masalah yang lebih besar, bahwa gerbong yang dibawa kereta api tanpa awak tersebut berisikan bahan kimia yang berbahaya. Jika kereta api tersebut tergelincir di daerah padat penduduk, akan membahayakan orang di sana. Connie pun memberikan pendapat untuk menggelincirkan kereta tersebut di daerah tak berpenduduk. Akan tetapi usulannya ditolak karena akan terjadi kerugian yang lebih besar. Akhirnya dilakukan misi penyelamatan dengan cara menghentikan kereta api tersebut dari depan, dengan masinis veteran yang akan menaiki kereta lain dan melakukan pengereman dari lokomotif depan. Di sisi lain dipersiapkan juga seorang tentara untuk menghentikan kereta tersebut dengan cara turun dari helikopter. Misi penyelamatan pun dimulai. Lokomotif yang dikendarai masinis veteran pun nampak gagal menghentikan kereta tersebut. Lokomotif terdorong karena kereta api tanpa awak itu melaju sangat kencang. Alhasil, lokomotif yang dikendarai masinis veteran itu pun tergelincir dan mengakibatkan lokomotif tersebut meledak dan terbakar. Di saat bersamaan, tentara yang sudah dipersiapkan tadi juga tidak berhasil menaiki kereta. Tentara tersebut terjatuh dan terlempar hingga terluka. Sementara itu, kereta yang dikendarai Frank dan Will sebentar lagi akan berhadapan dengan kereta api tanpa awak tersebut. Frank dan Will harus cepat sampai persimpangan dan memindahkan jalur keretanya ke jalur lain. Dengan pengalamannya di dunia perkeretaapian, Frank akhirnya berhasil berpindah jalur. Akan tetapi, gerbong paling belakang tertabrak dan hancur. Sekilas, Frank melihat gerbong belakang dari kereta tanpa awak tersebut. Frank pun mempunyai ide akan menghentikan kereta tanpa awak tersebut dengan cara mengaitkan lokomotif kereta Frank dan menarik kereta tersebut dari belakang. Frank pun melepas lokomotif keretanya dari gerbong bawaannya. Will yang tidak yakin usaha itu akan berhasil sempat terjadi perdebatan. Akan tetapi Will memutuskan untuk mengikuti Frank. Lokomotif Frank dan Will pun berjalan mundur mengejar kereta api tanpa awak tersebut. Kepala perkeretaapian yang mengetahui hal tersebut langsung menyampaikan ketidaksetujuannya karena akan mengakibatkan banyak kerugian. Kepala perkeretaapian pun memberikan alternatif dengan memberikan alat penggelincir. Frank tidak yakin dengan rencana itu. Frank mengatakan itu akan sia-sia. Benar saja, misi penggelinciran pun tidak berhasil. Kereta pun tetap melaju dengan kencang. Kini, Frank dan Will pun masuk berita di mana-mana. Semua orang menonton berita tersebut, termasuk istri Will dan anak-anak Frank pun ikut menonton berita tersebut. Mereka cemas kalau terjadi sesuatu pada mereka. Tanpa menghiraukan ketidaksetujuan kepala perkeretaapian, Frank tetap melanjutkan misinya. Dengan bantuan Connie dan Federasi Keselamatan Kereta Api, kereta Frank dan kereta tanpa awak itu semakin mendekat. Will keluar dan memandu Frank. Hal menegangkan pun terjadi. Kedua kereta tersebut saling bertabrakan, mengakibatkan gerbong belakang kereta tanpa awak mengalami kebocoran, membuat semakin sulit untuk menyambung pengait keretanya. Will pun turun dan berusaha mengaitkannya. Hal itu sangat beresiko, tapi Will tetap mencoba mengunci pengaitnya. Benar saja, kaki Will tertusuk pengait dan hampir terjatuh dari kereta. Akan tetapi Will berhasil bertahan dan kereta pun berhasil tersambung. Will yang kesakitan berusaha masuk kembali ke keretanya, memperban kakinya dengan lakban. Kini giliran Frank yang bertugas dengan menarik kereta tanpa awak itu dari belakang. Akan tetapi kereta tanpa awak itu sulit dihentikan, padahal tikungan tajam yang sekelilingnya banyak tabung gas sudah semakin dekat. Frank berusaha menghentikan kereta itu hingga menimbulkan percikan api di rel kereta. Frank berkata bahwa ini tidak akan berhasil jika kecepatan tidak segera melambat. Frank pun mempunyai ide untuk melakukan pengereman secara manual di setiap gerbong yang akan dilakukan oleh Frank. Sedangkan Will memegang kemudi karena Will sudah sangat kesakitan. Frank kemudian berjalan pada setiap gerbong untuk melakukan pengereman. Hal ini sangat berisiko karena Frank bisa saja terjatuh. Tapi Frank tetap terus berjalan pada setiap gerbong. Rem pada kereta Will sudah tidak bisa melakukan pengereman. Harapan satu-satunya dari pengereman pada setiap gerbong yang dilakukan oleh Frank. Sekarang kereta sudah masuk pada tikungan tajam. Tidak ada waktu untuk Frank berpindah ke gerbong depan.
Satu-satunya cara adalah dengan rem independen yang dikendalikan Will di lokomotif belakang. Kereta sempat terangkat dan hampir terjatuh, namun berkat koordinasi yang baik antara Frank dan Will, kereta dapat kembali ke jalur rel. Setelah bisa melewati tikungan tajam tersebut, Frank kembali berjalan ke gerbong depan. Namun ada salah satu gerbong yang susah dilewati. Di saat bersamaan, Ned yang sejak awal mengejar kereta tersebut dengan dikawal polisi, datang dan menyuruh Will untuk melompat ke mobilnya. Will yang sangat kesakitan nekat melompat ke mobil Ned. Untung saja Will berhasil mendarat dengan selamat di mobil Ned. Dengan cepat, Ned membawa Will ke lokomotif depan kereta tersebut. Ned menyuruh Will untuk melompat ke lokomotif tersebut. Sekilas Will tampak ragu, namun Will memberanikan diri untuk melompat. Dia pun berhasil. Orang-orang yang melihat itu pun bersorak-sorak ramai. Will perlahan-lahan berhasil menghentikan kereta tersebut. Will pun disambut anak dan istrinya. Setelah itu Frank dan Will mendapatkan penghargaan. Frank dipromosikan dan pensiun dengan bahagia. Sedangkan Will tidak jadi bercerai dan bahkan akan memiliki anak kedua. Pony dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan. Kedua pegawai yang membuat insiden ini diberhentikan dan sekarang bekerja di rumah makan cepat saji. Dan film pun berakhir.